Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik sekali kalau bulan ini kita mempraktikkan hal tersebut. Setiap sholat misalnya setiap sholat kita membaca apa yang biasanya kita baca, kemudian kita mungkin berselawat 10 kali, 30 kali, berapa kali lah terserah. Di dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya satu selawat itu yang seseorang melantunkan membaca satu selawat itu mendapatkan 10 macam kebaikan. Satu selawat seseorang itu buat, dia mendapat 10 kebaikan yang berbentuk pahala dan macam-macam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya kalau kita coba sedaya upaya selesai salat kita aturkan waktunya untuk kita berselawat. Kalau kita lagi dalam perjalanan pulang ataupun dalam bis ataupun di sesuatu yang kita buat yang mana tidak menggunakan banyak pemikiran ataupun sesuatu rutin yang kita buat, mungkin saat mencuci baju atau saat di dalam mesin-mesin ya, bukan di kamar mandi. Jadi Anda bisa membaca selawat. Selawat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat manjur ya, untuk dilakukan ketika seseorang itu ada hajat ya, ada ketidaktenangan, mau selesaikan hutang, lagi marah-marah. Selawat biasanya akan menenangkan dan ada jalan keluar untuk mendapatkan keluarnya permasalahan yang ada. Ya, kalau sebut hutang aja semuanya ya saya betul ya. Ya. Sebaiknya kalau seseorang itu banyak hutang, dua perkara ini adalah sesuatu yang tidak boleh terlepas daripada dirinya. Mbak, kalau Anda punya banyak hutang, mau banyak rezeki, ini dua perkara jangan lupa. Kalau Anda teruskan melazimi ini perkara, pasti akan dilunasi hutang Anda oleh Allah. Dua perkara ini ya. Apa itu? Satu, istighfar sebelum subuh. Ya, istighfar sebelum subuh dan banyakkan selawat di tengah harinya, di paginya sampai malamnya. Tapi sebelum subuhnya istighfar. Banyak bentuk istighfar yang ada. Di antara istighfar yang bagus ada di dalam ini. Ada muka surat 180 lebih, 185 kalau nggak salah saya. Ya, 185 di dalam Musnad Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhu, disebutkan bahwa ada seorang Arab yang tinggal di dalam kawasan pendalaman mengadu kepada beliau kesulitan yang dialami, kesempitan perihal rezeki dan banyaknya keluarga yang harus dinafkahkan. Banyak anak kali dia ya. Maka Imam Ali pun berkata kepadanya, biasakah kamu beristighfar? Karena dia itu langsung mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT berfirman, aku katakan, ini Allah yang mengatakan, istighfarlah kamu semua kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhanmu adalah yang maha pengampun, maka Tuhanmu Allah akan mencurahkan hujan yang deras kepada kamu sekalian, menganugerahkan harta benda dan keturunan untuk menjadikan taman-taman dan surga-surga untuk kamu. Kenapa kamu tidak berharap kehormatan ini daripada Allah dengan cara seseorang itu beriman, padahal Allah telah menciptakan kamu secara bertahap. Maka orang Arab tadi itu pun kembali kepada Imam Ali dan berkata, wahai Amirul Mukminin, aku telah banyak beristighfar tapi belum ada apa-apa perubahan. Kata Imam Ali, mungkin istighfarmu itu tidak bagus, tidak tepat kepada apa yang dia inginkan. Ya, kalau seseorang itu sebut astagfirullah begitu aja dengan tidak menghayati, dengan tidak memahami, ya itu maksudnya tidak bagus. Langsung Imam Ali
bin Abi Thalib mengatakan, ikhlaskanlah niatmu, taatilah Tuhanmu, dan ucapkan istighfar yang begini. Ya, itu dia. Di bawahnya ada doa yang agak panjang, tapi ini semuanya istighfar. 186, 188 dan 190. Kalau Anda rajin mau selesaikan hutang, harus ada usaha. Harus ikhtiar. Ikhtiarnya coba bangun sebelum subuh, baca istighfar ini, ya, dan baca aja istighfar yang lain. Pokoknya banyakkan istighfar. Jadi pokoknya yang saya mau sampaikan hari ini adalah, apabila Anda mengalami kesulitan, ini dua perkara jangan dilepaskan daripada bibir Anda untuk mengucapkannya, yaitu berselawat dan istighfar. Berselawat juga sama seperti istighfar, mempunyai banyak cara-caranya. Ada cara yang bagus dan yang paling bagus, dan yang paling afdal. Yang paling afdal bunyi selawat adalah selawat yang kita bacakan di tahiyat akhir. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Itu selawat diajarkan Rasulullah SAW. Ya, selain daripada itu ada selawat-selawat yang lain juga, yang mana banyak dipergunakan, dibentuk ataupun disusun oleh para ulama kita untuk mendampingi apa yang kita menjadi kesulitan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah selawat tibbiyah. Benar kan? Selawat tibbiyah. Gimana? Namanya tibbiyah. Ya, saya katakan tibbiyah mungkin Anda tidak paham, tapi kalau saya baca pasti saya pernah dengar. Tibbiyah, ya, makanya tib itu adalah penawar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini selawat untuk sakit, penyakit, penawar yang diinginkan, makanya dibacakan. Makanya saya bilang ulama-ulama telah menyusun di dalam selawat itu mengandungi beberapa pencerahan ataupun jalan keluar bagi kesulitan kita. Jadi selawat itu kadang-kadang ada lagi selawat nariyah, ya. Allahumma shalli wa sallim wa Allahumma shalli salatan kamilatan. Ya, itu pun banyak juga di dalamnya, ya. Di dalamnya terselip doa-doa yang diperlukan di dalam seorang mukmin menjalani kehidupannya dan seterusnya. Ya, makanya itulah dua perkara yang saya katakan tadi penting bagi kita pahamkan. Harus ada usaha di dalam pada kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kepelbagaian kesulitan di dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan sedikit di dalam buka surat yang terakhir kita berhenti 53. Nah, 53 doa istikharah. Nah, sebelumnya kita telah pun selesai di dalam perbincangan kita di dalam seseorang itu melakukan setelah sholat, ya, pembacaan setelah sholat. Nah, kalau ini diantara sholat-sholat sunat yang ada. Sholat istikharah adalah sebuah sholat yang diajarkan Rasulullah SAW ketika seseorang itu mengalami kesulitan untuk membuat pilihan. Dia ada banyak pilihan. Contoh yang paling gampang adalah ada orang yang mau menikah dengan Anda. Kemudian Anda juga punya pacar. Bukan satu pacar, Anda 3. Jadi semuanya ada 4. Jadi ada 4 orang yang mungkin menjadi calon suami Anda. Ini contoh, ya, contoh yang saya berikan. Tapi ini adalah contoh yang biasanya diadakan sampai-sampai kita pikir bahwasanya istikharah itu untuk nikah doang. Ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang contoh yang diberikan.
Istikharah adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Pahamkan baik-baik ya, istikharah ada dua caranya. Satu, istikharah yang mana ianya adalah khususiyah. Ya. Khususiyah ini adalah sesuatu yang dikhususkan untuk sesuatu perkara yang telah dita'yin, yang telah diberikan gambarannya. Seperti tadi itu, Anda mau nikah dan banyak cowoknya. Itu satu daripada permasalahan khususiyah. Ada khususnya. Lagi satu adalah sholat istikharah yang tidak ada apa-apa khususnya, tetapi ia adalah sesuatu yang Anda ingin memutuskan pada satu hari itu. Bukan pada satu hari ya, bukan pada suatu hari, tetapi pada satu hari seluruhnya. Berarti istikharah bisa dilaksanakan setiap hari, walaupun Anda tidak mempunyai apa-apa pilihan. Tadi itu saya katakan ya, istikharah ada dua. Satu khusus, kamu mau pulang atau tidak, pulang Indonesia atau tidak, kerja ini ya. Itu adalah khusus. Kamu sudah ada 4 cowok, nggak tahu mana yang terbaik, itu khusus. Kamu mau bekerja di Singapura atau di Hong Kong, itu khusus. Semuanya khusus. Tapi sesuatu yang kamu buat tiap-tiap hari juga memerlukan keputusan yang baik. Kamu pergi ke pasar mau beli ikan, ada 3 ikan di situ, ikan bawal, ikan gurame, ikan tongkol. Itu ada 3 dan kamu tidak tahu apakah yang terbaik buat diri Anda. Apa yang buat kamu pilih sesuatu yang dari 3 itu adalah dari hati kamu sendiri. Oh enak ya ini, oh ini ya, oh ini bisa masak itu, ini bisa masak. Nah, jikalau Anda pagi-paginya melakukan sholat istikharah, dorongan yang Anda buat adalah sesuatu dorongan yang Anda minta supaya Allah berikan pilihan yang terbaik buat diri Anda. Dorongan tolak daripada decision ataupun keputusan yang Anda ambil untuk beli ikan apa itu Anda tidak tahu, tetapi Allah lebih mengetahui. Makanya ketika Anda meminta Allah supaya memilihkan kamu dan kamu sih tergerak hatinya untuk melakukannya, karena ada berkahnya kamu melakukan sholat istikharah pada pagi harinya, ya insya Allah mudah-mudahan ikan tadi itu salah satunya mendapatkan kebaikan buat diri Anda secara khusus. Ya, kita nggak tahu kan, ada racunnya, ada kebaikannya, ada keenakannya, merasakan kenikmatan sehingga kamu baca alhamdulillah dan betul-betul merasa nikmat. Ya itu semuanya ada di dalam antara 3 ikan tadi itu. Nah ini contoh baru ikan ya, belum lagi macam-macam lagi yang Anda perlu buat keputusan untuk melakukannya. Nah jadi saya mau katakan kepada Anda, istikharah datang daripada satu perkataan yang mana Anda meminta Allah untuk membuat membuat keputusannya, dan kita tidak tahu dan Allah lebih mengetahui. Doa ini yang ada di sini adalah doa yang seseorang baca untuk khususiyah. Doa yang ada di sini ya. Nanti di belakang saya lupa muka surat berapa, ada yang secara terbukanya. Nah, maksudnya tidak ada apa-apa khusus, tapi sholat istikharah yang Anda lakukan setiap hari. Bunyinya berbeda, nanti saya akan masukkan di mana bedanya. Tapi untuk ini adalah secara khususiyah. Jadi kamu kontraknya ini sudah habis, besok atau minggu lagi kamu tidak tahu mau pulang atau mau teruskan, melanjutkan atau mau apa gitu. Siapa yang tahu? Siapa yang lebih tahu? Ya Allah. Bukan kita dengan keputusan kita, dengan kehendak kita, dengan sesuatu yang saya ingin pulang, dia udah kangen sama anak,
sudah kawan sama suami, sudah nggak tahu lah cucu ya, mau nikah ya, mau pulang mau nikah dulu ya. Jadi bukan nikahnya itu yang dia istikharahkan ya, karena memang sudah tidak ada cowok lagi. Nah, mungkin banyak lagi, terlalu banyak cowoknya, pilihannya terbuka. Tapi adakah pulang dan nikah baik untuk orang itu, kita nggak tahu. Makanya itulah yang diistikharahkan. Salat istikharah boleh dilakukan pada semua waktu kecuali 5 waktu ini. Salat istikharah boleh dilakukan semua waktu kecuali 5 waktu ini. Ya, setelah salat subuh fardu, setelah sholat asar fardu, ya, sebelumnya silahkan mau sholat istikharah bisa, zuhur sekarang ini bisa, azan asar juga bisa. Setelah kamu melakukan sholat asar fardunya itu nggak bisa. Sama juga seperti tadi itu sholat subuh, ya. Kemudian waktu matahari berada di atas kepala kita, ya, betul-betul di atas kepala, itu namanya waktu istiwa. Ya, gimana kita tahu? Kalau kita keluar kita tidak lihat bayangan kita. Berarti matahari di atas. Nanti dia keluar sini nanti ada sedikit bayangannya. Itu sudah zuhur. Makanya dikatakan tergelincir matahari. Ya, matahari tergelincir itu waktu zuhur. Nah, di atas matahari di atas kepala kita itu jam 12 jam-jam kira-kira betul-betul 20 atau 15 menit sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur 20 menit itu waktu istiwa. Itu tidak bisa melakukan. Kemudian waktu mendekati asar, mendekati maghrib, waktu di mana awan-awan kemerah-merahan. Ya. Mau masuk maghrib, jadi sekitar 15-an menit. Walaupun Anda tadi itu ada satu setelah waktu asar ya, tapi ini di waktu yang lain, tapi pun tidak bisa juga, yaitu mendekati maghrib. Satu lagi adalah di waktu syuruk ya, waktu isyraq, waktu matahari lagi tenggelam mau naik betul-betul untuk terangnya dunia ataupun di bumi di mana Anda berada. Kalau hari ini misalnya isyraq itu, kamu kalau lihat kalender salat ada subuh, sebelahnya syuruk. Yaitu syuruk keluarnya waktu subuh. Tapi yang saya maksudkan waktu isyraq ini adalah 15 menit bersama dengan waktu syuruk itu. Berarti waktu syuruk kalau jam 7, ya dari mulai jam 7 nggak bisa sholat sampai jam 7.15. Semua 5 waktu ini waktunya singkat banget, sekitar 20 menit paling lamanya. Jadi ini sholat istikharah tidak bisa dilakukan di 5 waktu ini. Selain waktu ini ya silakan. Sholat istikharah boleh dilakukan di waktu sekarang ini zuhur. Sholat istikharah boleh dilakukan setelah sholat maghrib. Sholat istikharah bisa dilakukan setelah sholat isya. Sholat istikharah bisa dilakukan di waktu malam pagi hari, ya, di jam 12, jam 1 sampai sebelum subuh. Tetapi kalau baiknya untuk hari-harian, untuk kalau hari-hari Anda mau melakukan sholat istikharah, untuk seperti mana yang saya katakan tadi, tiba-tiba aja kamu menerima telepon, Bu, ini saya mau jual ini nih, bisa nggak, tanah ada di sini. Itu kan keputusan dari kamu. Ya, kalau kamu sholat istikharah, ya syukurlah, alhamdulillah, kamu bisa sandarkan. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini adalah menurut keridhaan Allah SWT. Ya jual aja, ya gitu kan. Kalau tidak mau ya enggak tahu kan kita bagus apa enggak. Gitu. Nah, begitu, ya. Kapan waktu yang bukan khusus ini? Dia adalah waktu setelah syuruk. Kamu lihat kalau hari ini isyraq kira-kira jam berapa? Isyraq, syuruk. Ya, sekitar itu ya, tadi pagi 7.17 ya. Secara tepatnya 7.17 waktu syuruk tadi pagi. Apa itu syuruk? Matahari, ini matahari ya. Dia mau keluar, ini Singapura.
Ini Singapura, dia mau keluar. Dia akan keluar mengambil waktu sekitar ya 15 menit. Ya. Sebenarnya secara tepatnya 12 menit. Bagusnya Anda tunggu sampai 15 menit aja. Jadi tadi 7.17 dia berhenti di sini, dia naik, baru mau naik di East Coast. Naik terang. Betul-betul matahari berada di muka bumi itu 15 menit setelah waktu 7.17. Berapa itu? 15 menit plus 17 berapa menit? 32 menit. 7.32 menit. 7.32. Ya. Jadi 7.32 Anda bisa melakukan sholat istikharah harian. Niatnya sama aja. Usalli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Tapi yang bedanya nanti di doanya. Nanti kita akan belajar doa untuk khusus. Tapi nanti saya akan tambahkan untuk yang bukan khusus, yaitu tadi itu saya bicarakan hari-hari Anda melakukan sholat isyraq. Nah, satu tambahan lagi kalau saya mau berikan Anda, bagusnya Anda yang dapat. Siapa yang bisa sholat jemaah subuh di sini? Tidak ada. Nggak ada usaha. Sama men. Ya, itu jadi imam bisa. Iya bagus istikharah. Itu jemaah namanya ya. Itu jemaah. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa, dengar baik-baik ya, barang siapa yang sholat berjemaah di waktu subuh, kemudian duduk di tempat sholatnya itu sambil berzikir. Berzikir itu bisa aja membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, ya, pegang tasbih, baca sesuatu, ya, la ilaha illallah atau apa saja, sampai waktu isyraq. Kemudian menunggu sampai waktu syuruk selesai, yaitu 15 menit tadi itu, dan melakukan 2 rakaat sholat sunnat isyraq. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan Rasulullah tidak berhenti di situ. Rasulullah mengatakan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini dikatakan hajjul fuqara. Apa itu hajjul fuqara? Haji untuk orang-orang fakir. Hari-hari bisa haji. Tapi syaratnya tadi 3 perkara. Salat subuh berjemaah, duduk di tempatnya sampai waktu isyraq atau waktu syuruk. Selesai waktu syuruk 15 menit setelah itu, tadi itu jam 7.32 dia berdiri di tempatnya juga, Allahu Akbar, usalli sunnatal isyraq. Nah, dia bisa tambah ini, usalli sunnatal isyraq wa sunnatal istikharah. Kalau bagusnya dia ambil 5 sekalian. Ini 5 niat di dalam sholat tersebut. Usalli sunnatal isyraq wa sunnatal istikharah wa sunnatal taubah wa sunnatal hajat wa sunnatal hifdzul iman. Ya. Ini 5 terus langsung dia Allahu Akbar. Berarti dia buat 2 rakaat saja, tapi mendapatkan sholat daripada sholat yang 5 tadi itu. Insya Allah nanti di tengah-tengah kita akan masuk bab yang saya bicarakan ini. Tapi saya mau khususkan di dalam kita melakukan sholat isyraq, kita bisa gabungkan dengan sholat istikharah. Di waktu istikharah itu, kalau untuk istikharah itu sehariannya apa-apa aja ya, nggak tahu mau pakai kerudung yang warna apa, biru apa hijau ada ini. Ya. Mudah-mudahan dengan istikharahnya dia dapat jodoh. Ya. Udah punya ya jangan. Nggak apa-apa ya. Jadi mungkin karena kadang-kadang kita memakai tudung tadi itu kalau Anda tidak mau niatkan untuk cari jodoh dan sebagainya, karena pakaian Anda kadang-kadang membawa ketenangan Anda. Ya. Ketenangan diri di dalam Anda memakai cincin, ya, memakai sendal yang bagus, memakai tudung warna yang bagus, baju warna yang bagus, cocok pada hari Anda itu, ya akan
ya membantu di dalam ketenangan Anda. Ya makanya saya bilang kita tidak tahu, Allah lebih mengetahui untuk Anda. Karena secara khusus saya kadang-kadang suka warna ungu. Ya, Anda tidak. Mungkin Anda tidak suka baju putih, ya. Begitulah. Tapi saya suka baju putih, ya. Saya tidak suka warna ungu. Dan orang-orang itu berbeda, ya. Dan orang-orang semuanya itu berbeda. Ada pepatah Melayu, saya nggak tahu kalau Indonesia pun sama juga ya. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Jadi memang begitu, ya. Memang semuanya begitu. Tapi pokoknya kita tidak tahu dan pilihan kita tidak tepat. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk per orang tersebut. Makanya kita minta supaya Allah menjadikan itu sesuatu yang boleh kita jalankan dan dia membawa keberkahan. Nah. Jadi sholat istikharah saya ulang sekali lagi ada dua macam, satu khusus, satu lagi yang mana harian, ya, yaitu sesuatu yang kamu buat secara harian. Kali ini sekali-sekali sholat istikharah yang kamu mau buat pilihan yang besar-besar itu secara khusus ya. Ini yang bukan khusus tapi secara terbuka semuanya keputusan saya minta Allah supaya gerakkan hati saya yang terbaik. Nah, sholat khusus dan juga sholat yang harian kadang-kadang petandanya itu adalah gerakan hati yang keras untuk mengambil itu. Dia adalah nggak tahu kenapa saya suka itu. Itu adalah keberkahan istikharahnya. Kalau kadang-kadang juga istikharah yang secara khusus bisa datang dari mimpi, ya, bisa datang untuk membantu Anda membuat keputusan menerusi mimpi. Salah satunya adalah mimpi yang jelek. Jadi jangan ambil. Ya, kamu mimpi, kamu sholat istikharah zuhur ini untuk pulang ataupun tidak. Ya, pulang ataupun tidak. Tapi akhirnya malam itu gerakan hati Anda pun nggak tahu, masih belum lagi ada apa. Tapi malam itu kamu mimpi dan besoknya kamu teringat mimpinya ngeri gitu. Sesuatu yang tidak kamu suka. Ataupun sesuatu yang berawan-awan hitam, ataupun ular hitam, ataupun ya pokoknya sesuatu yang menakutkan ya. Makanya jangan buat perkara itu. Berarti jangan pulang dulu. Ya, jangan pulang dulu. Ya, tunggu dulu. Nanti kalau kamu tidak tenang berapa bulan lagi, ya sholat istikharah lagi. Ya. Nah, kalau besoknya itu kamu mimpi yang bagus-bagus, ada air, tenang aja. Kayak ada sawah, cakep aja, ya buatlah perkara itu. Pulang ya. Lagi-lagi ada sawah lagi memanggil kamu gitu. Ya, begitu ya, istikharah kadang-kadang datang dari gerakan hati yang keras untuk mendorong kamu buat keputusan itu, ataupun kamu nanti mimpi ya dengan sesuatu yang akan mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut atau tidak melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang dinamakan sholat istikharah. Ia adalah hadis dari Rasulullah SAW. Ia adalah satu petunjuk dari Rasulullah SAW yang menyatakan jikalau Anda mempunyai pilihan dan kamu tidak bisa melakukan pemilihannya, maka ambillah sebaik-baiknya wudu. Ya, kata Rasulullah, ambillah sebaik-baiknya wudu dan sholatlah 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Salatnya hanya 2 rakaat saja. Apa yang kamu baca di dalamnya? Setelah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Itu pun kamu tidak bisa hafal, baca aja apa-apa surah yang kamu hafal. Ya, bebas ya. Baiknya jikalau Anda melakukan sholat itu, Anda mengambil perhatian Anda yang sebenar-benarnya. Makanya seperti mana tadi kita lihat, Sayyidina Ali mengatakan, orang itu pergilah kamu untuk beristighfar. Dia sudah pulang istighfarnya kembali lagi, belum ada lagi. Saya sudah istighfar, belum ada lagi perubahan. Ya karena istighfarnya ada kekurangan di situ. Dan di sini juga istikharahnya Anda perlu dengan penuh keyakinan. Perlu Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran Allah, ya. Makanya akan ada keputusan yang terbaik buat diri Anda.
Jangan sekali-kali memikirkan bahwasanya Anda itu adalah orang yang berbeda. Anda itu tidak datang atau tidak bakal ke Anda, tidak bakal datang kepada Anda satu kebaikan. Itu semuanya negatif-negatifnya harus dibuang dulu. Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua orang dan Allah Subhanahu wa taala mendekati semua orang. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua orang jikalau ada keyakinan, jikalau ada kefahaman tentang ketuhanan yang dia sembah. Bukan sekadar ikut-ikutan atau ritualan, dia itu tidak ada iman di dalam hatinya. Kita perlu membangkitkan iman ini. Ya, perlu kita mengeluarkan iman ini dan lakukan sholat hajat, sholat istikharah, sholat. Karena itu kita tahu tiada siapa, tidak ada apa-apa, tidak ada dukun, tidak ada apa yang lebih kuat daripada Allah. Karena dukunan dan apa semuanya itu menunggu keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu yang kita minta ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kita melakukan sholat itu, akhirnya kita mengangkat tangan, kita akan doa dengan doa ini. Mari kita baca sama-sama. Setiap doa ya perlu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat ya, 3 perkara ini mesti dimasukkan ke dalam semua doa. Bismillah, alhamdulillah, selawat. Ya. Jadi di sini dilangsungkan begitu ya, karena Rasulullah di sini pun dicatat di sini. Setelah pujian ke atas Allah dan selawat ke atas Nabi, itu adalah adab doa. Ya. Hafalkan baik-baik ya. Adab doa perlu ada alhamdulillah, perlu ada selawat karena ada hadisnya. Kita perlu memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam pujian-pujian yang Anda bisa lantunkan. Di antaranya adalah alhamdulillah. Kalau Anda mau tambah, macam-macam bisa tambah. Alhamdulillahilladzi ahyana, macam-macam. Ya, itu semuanya bisa aja Anda mengatakan alhamdulillah alladzi at'amana, alhamdulillah saya diberikan apa? Jadi siga ucapan alhamdulillah itu bisa menjadi sirah ataupun ucapan-ucapan yang berbeda-beda, tapi pokoknya ada alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita baca di doa ini. Jadi ingat ya, ini sholat dibuat dahulu, baru doanya dibaca di setelah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Wa Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma kullama azamtu alayhi wa nawaitu fi'lahu min sa'iril umur wal asya fi hadzal yawm. Baik. Ini adalah untuk yang bukan khusus. Ya. Yang bukan khusus, ini harian ya. Ini doa ini adalah doa untuk harian ya. Makanya dikatakan tadi doa ini dibaca istikharah yang umum. Nah, ini yang maksud saya bukan khusus, umum ya. Tidak ada khususnya. Oke? Makanya itu disebutkan di sini
Oke. Baik, saya teruskan dulu ya. Nanti saya akan masukkan di mana kamu masuk secara khusus apanya. Kita sambung ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna dhalika khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'adi wa ma'ashi wa akibati amri ajili wa ajilihi famdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna dhalika syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'adi wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kana thumma raddini bihi birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian bisa dilanjutkan, tidak ada berapa banyak kali, tapi bisa aja baca banyak kali. Allahumma khirli wakhtarli. Ya, itu bisa dibaca 3 kali atau banyak kali pun nggak apa-apa. Terus saja baca. Ya, kalau itu penting ya. Kalau yang biasa ya berhenti di situ aja 3 kali aja. Berarti yang harian itu baca 3 kali aja. Kemudian membaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak, yaitu surah Insyirah. Silakan Mbak baca maknanya. Wahai Allah, siapa dia? Wahai Allah, aku memohon petunjuk darimu dengan pengetahuanmu, dan aku memohon diberi kekuatan dengan kekuatanmu, dan aku memohon dengan kemurahanmu yang luas, karena sesungguhnya Engkau yang berkuasa dan aku tidak mempunyai kekuasaan, dan Engkau yang mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau amat mengetahui segala yang gaib. Wahai Allah, sesungguhnya pada semua yang telah kuazamkan dan niatkan untuk mengerjakan dari segala perihal pada hari ini. Nah, ya, kita berhenti di situ. Saya naik ke atas untuk mana tadi ya. Mula-mulanya kita biasanya di dalam doa semuanya kita membuat pengiktirafan. Apa itu pengiktirafan? Kita membuat pengakuan kita bahwasanya Engkau Allah lebih mengetahui. Aku tidak mengetahui, makanya aku menanyakan kepada Engkau tentang apa yang aku perlu tahu. Di dalam ayat yang tadi dibacakan, aku memohon petunjuk denganmu dengan pengetahuanmu, Aku memohon diberi kekuatan dan kekuatanmu agar aku memohon atas kemurahanmu yang luas, karena sesungguhnya Engkau yang berkuasa dan aku tidak punya kekuasaan, dan Engkau yang mengetahui dan aku tidak mengetahui. Ya, sesudah kita pahamkan itu, makanya saya bilang doa kita perlu ada paham inti. Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya yang macam-macam, yang besar-besar perkataannya, nggak apa-apa. Cuman kita paham apa yang kita panjatkan ini, doakan ini merupakan sesuatu yang kita inginkan, kita fahamkan apa intinya. Nah, kita lanjutkan tadi. Wahai Allah, sesungguhnya pada semua yang telah aku azamkan. Ini kita kalau ada pen tulis di situ di bahasa Arabnya.
Ada pen? Ada. Sudah keluarkan? Sudah. Oke. Cari yang star ya, yang satu daripada atas ya, bahasa Arabnya. Yang daripada atas 1, 2, 3, 4, 5. Anda akan lihat Allahumma in kunta ta'lamu. In kunta ta'lamu. Oke. Sudah dapat? In kunta sudah ta'lamu anna dzalika. Oke. Oke, sampai sini habis ini. Allahumma in kunta ta'lamu. Apa nama nyala? Sampai bawah. Oke, itu ditukar ya. Ini untuk harian ya. Ingat baik-baik, ini untuk harian. Tapi kalau secara khusus ya, Anda mempunyai hajat, di situ Anda ubahkan. Allahumma in kunta ta'lamu anna dzalika khairun li. Itu berhenti di situ. Jadi maaf ya. Jadi Allahumma kullama azamtu itu adalah doa hariannya. Jadi di sentence yang ke 1, 2, 3, 4. Paham ya? Sekali lagi. Dengar baik-baik ya. Allahumma kullama azamtu alaihi wa nawaitu fi'lahu min sa'iril umur al-asya fi hadzal yawm. Ini Anda bracketkan ya. Dikasih kurung. Allahumma kullama azamtu ya. Allahumma kullama azamtu alaihi wa nawaitu fi'lahu min sa'iril umur wal asya fi hadzal yaum. Itu dibracketkan. Nah, kalau Anda buat hari-hari, baca doa itu. Kalau Anda mempunyai hajat yang khusus, dari situ Anda jangan baca apa-apa. Jangan baca yang Anda kurungkan itu. Kalau Anda punya khusus, mau pulang Indonesia nih, ini jangan dibaca. Terus di situ Anda membaca Allahumma ataupun langsung aja berhenti di situ, langsung panjatkan ya Allah. Jikalau perkara ini, sebutkan hajat Anda. Ya, di dalam hati Anda langsung keluarkan. Ya Allah, jikalau perkara ini, itu digantikan dengan apa yang kamu kurung tadi itu. Lanjut nanti terus Allahumma in kunta ta'lamu in dzalika, itu dibaca. Paham ya? Jadi saya ulang sekali lagi. Allahumma kullama azamtu alaihi wa nawaitu fi'lahu min sa'iril umur wal asya fi hadzal yaum. Itu dikurungkan, buka kurung dan tutup kurung. Daripada sebelum Allahumma tadi itu sampai al-yaum. Dapat ya? Nah, itu dibaca kalau Anda buat istikharah hari-hari. Nah, jikalau suatu hari Anda perlu istikharah karena membuat pilihan yang besar, yang dikurung itu jangan dibaca. Tapi ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, langsung diniatkan di dalam hati, ya Allah, jika perkara ini, sebutkan, saya pulang Indonesia, atau saya stay kontrak saya, atau saya ini itu, ya Allah, saya ingin sesuatu darimu. Langsung baca Allahumma in kunta, ya, itu langsung dibaca. Itu doanya, ya. Nah, terus wahai Allah tadi itu sampai hari ini. Wahai Allah, jika di dalam pengetahuanmu perkara itu baik bagiku, agamaku, duniaku, penghidupanku dan urusanku yang segera dan yang akan datang, maka kurniakanlah ia bagiku dan mudahkanlah bagiku, serta berkatkanlah ia padaku. Jika dalam pengetahuanmu perkara itu buruk bagiku, agamaku, duniaku, penghidupanku dan urusanku yang segera
dan yang akan datang, maka jauhkanlah ia daripadaku, dan jauhkanlah aku daripadanya. Dan berikanlah aku kebaikan di mana jua ia berada, dan jadikanlah aku orang yang ridho dengan pemberianmu dan rahmatmu. Wahai Allah yang paling sayang dari yang menyayangi, dan semoga Allah menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya serta para sahabatnya. Nah, ya begitulah dia. Kemudian tadi itu kalau Anda bisa mau nyambung, bisa baca Allahumma khirli wakhtarli. Maksudnya tadi itu tundukkanlah kepadaku dan pilihkanlah yang terbaik untukku. Kemudian membaca surah Al-Insyirah tadi. Faham atau tidak faham? Mau saya jelaskan apa lagi? Ya, soal istikharah ini penting. Ini adalah sekali jalan pembelajaran. Ya, Anda sudah tidak perlu belajar mana-mana lagi untuk soal istikharah. Sudah betul-betul paham. Kalau Anda paham hal ini komplit sudah saya berikan, ya, supaya dipahamkan, supaya ia dapat membantu Anda di dalam semua urusan Anda, baik yang khusus ataupun yang umum, ya. Yang khusus seperti mana yang saya katakan tadi, tinggalkan yang di dalam bracket itu, jangan baca, kemudian masukkan ya Allah, inilah pilihan aku antara pulang atau tidak. Langsung baca, sambung doa itu. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui bla 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 sampai habis. Nah, ya, hajatnya ataupun pilihannya. Istikharah adalah pilihan. Ya, lebih kepada pilihan bukan hajat. Kalau hajat kita mempunyai sesuatu yang sudah kita inginkan. Tapi kalau ini kita tidak tahu apa yang terbaik buat diri kita, buat agama kita, buat yang akan datang untuk kita. Makanya kita tanya Allah, mana yang baik Allah? Nanti dia akan gerakkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Saya buka kepada pertanyaan kalau ada. Kalau enggak, insyaallah minggu 2 depan kita ke salat duha. Tanya Pak, Iya. kalau misalnya di sedekah subuh itu kita kan kesulitan mau kasih siapa, kalau dikumpulkan, Iya. tapi boleh. Boleh ya. Jadi Anda harus menepati janji Anda, ya. Jadi berarti Anda buat tabung atau apa, tulis di situ sedekah subuh, ya. Di waktu subuh Anda masukkan. Jadi sudah niatkan memang ini akan terpisah daripada simpanan Anda untuk diberikan. Antara itu kamu simpan 1 bulan kayak 1 minggu kayak terserah Anda. Tapi ya Allah Maha mengetahui. Jadi setelah Anda pisahkan uang itu memang untuk siapa yang ada di situ. Jadi mungkin ya 1 hari 1 minggu setelah itu ada yang memerlukan misalnya ya, meminta Anda nggak ya, Anda boleh kasih itu. Kalau disedekahkan buat keluarga? Keluarga itu adalah wajib dan itu lebih pahalanya besar daripada sedekah. Jadi kalau saya suami Anda, saya berikan nafkah itu lebih besar pahalanya daripada apa aja. Dari apa aja sedekah. Jadi suami kamu yang berikan kamu itu lebih dari sedekah. Anda kalau mau memberikan kepada keluarga kamu, kalau Anda seorang perempuan, Anda tidak wajib untuk berikan, dan itu menjadi sedekah. Keluarga Anda, ya bagus aja. Kalau siapa aja keluarga Anda ya. Kalau Anda bilang adik nggak apa-apa, ya itu bukan sesuatu yang menjadi wajib buat Anda. Karena yang wajib berikan ini adalah ayah Anda. Kalau dia katanya adik-beradiknya, ya. Kalau adik-beradik berarti ayah Anda yang harus keluarkan kewajibannya kepada adik-adik Anda. Nah, tapi kalau gagal ayah Anda karena dia tidak mempunyai pekerjaan atau sudah lanjut usia dan sebagainya, dia jatuh kepada kakaknya dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Kalau Anda berikan kepada mereka, itu adalah kewajiban, dan itu kewajiban pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan of course lagi dorongan ke bawahnya adalah Anda membantu orang yang terdekat di sekitar Anda, jiran Anda, keluarga Anda yang dekat. Tidak tahu siapa itu yang nikah sama siapa, kamu, sepupu kamu, itu semuanya saudara kamu, ya. Sepupu kamu sendiri, itu lebih afdal kamu membantu dia daripada membantu orang yang agak jauh. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan apa lagi?
Tidak ada, mari kita tutup dengan baca doa seperti biasa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina taubatan silli kulla hauba wastur lana al-awrati وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه العدل وآله وصحبه عدالة الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.